Halo, selamat siang. Saya masih bersama Bapak Dr. Juandijo dari Program Studi Bioteknologi UPH. Kita sedang masih membahas tentang COVID-19. Ada satu paper yang cukup baru, ini dari Maret 2021, tentang satu studi di Wuhan yang menemukan bahwa pasien-pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan dilepas dari rumah sakit, ada beberapa yang terkena eh, PCR, testing PCR itu kembali positif ya. Dan penelitiannya melibatkan lebih dari 20.000 pasien, jadi skalanya besar. Dan yang menarik adalah kasus yang kembali positif itu mencoba dideteksi orang-orang yang bersentuhan dengan yang kembali positif ini apakah terinfeksi atau tidak ya dari individu-individu yang kembali positif. Dan dari judul papernya dibilang bahwa ternyata ditemukan tidak infectious lagi. Kalau kita lihat di bagian kesimpulannya di bawah sedikit sebelum bagian discussion di sini terlihat dari 2000-an lebih kasus yang kembali positif, 1000-an lebih itu dites di eh, center rehabilitasi yang dengan personel yang memakai protective gear ya, protective equipment sehingga risikonya rendah. Jadi tidak didetilkan lebih dalam karena risikonya pasti rendah. Tetapi ada yang kembali ke rumah-rumah, ini 1.265 pasien. Dan orang-orang yang bersentuhan itu 4.079 individu bersentuhan dengan 1.265 pasien ini. Nah, ini yang diuji lagi, dites secara PCR apakah mereka tertular atau tidak, dan hasilnya negatif untuk 4.079 individual ini. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa orang yang kembali positif mungkin memang tidak menular lagi. Bagaimana menurut Pak Juandi terhadap hasil paper ini? Iya, ini terima kasih Pak Yan. Ini pertanyaan ini memang paper yang menarik ya, walaupun kita harus berhati-hati juga dalam menginterpretasikannya. Karena di sini ada beberapa kemungkinan pasien yang kembali positif PCR, apakah ini dia menunjukkan gejala atau tidak? Karena kalau kembali PCR-nya kembali positif, namun tidak menunjukkan gejala, berarti sebenarnya menunjukkan bahwa kemungkinan memang dia tidak infeksius. Ya, jadi bisa saja dalam tubuhnya masih tersisa partikel-partikel genetik dari virus sehingga ketika diamplifikasi lagi bisa positif, ya. Atau pasien mungkin dia terinfeksi ulang, ya. Bisa dia terinfeksi ulang, namun kadar antibodi yang sudah terbentuk dalam tubuh dia ya, membantu menjaga, ya, menjaga uh, kasus infeksi keduanya sehingga pasien tersebut menjadi tidak terlalu infeksius terhadap orang-orang sekitarnya, ya. Nah, tadi saya bilang mesti agak berhati-hati dan menginterpretasikannya agar jangan sampai orang mendapatkan satu impresi bahwa kalau dia sudah pernah terkena COVID lalu sembuh berarti dia akan selamanya terlindungi. Jadi kita bukan kesimpulan itu yang mau kita sampaikan. Jadi dari paper ini cuma menunjukkan bahwa pasien yang positif kembali PCR-nya kemungkinan tidak menular, ya. Tapi bukan berarti pasien yang sudah yang kena COVID lalu sembuh dia akan istilahnya tidak akan pernah terinfeksi lagi untuk seumur hidupnya. Itu dua kesimpulan yang sebenarnya di ujung yang berbeda, namun kadang orang agak kreatif ya, kadang mereka bisa menggabungkannya di Betul. situ. Jadi kita harus terus berhati-hati dengan prosedur kesehatan. Kalaupun sudah pernah terpapar terus sembuh, terus harus menjaga prosedur kesehatan karena reinfeksi itu seberapa parah basically kita nggak tahu sekarang ya. Betul, Pak. Dan juga berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, tidak semua orang yang sudah sembuh dari COVID notabene memiliki antibodi. Ada beberapa persen, sekitar 10-20% yang dia tidak akan memiliki antibodi ataupun memiliki antibodi dengan cepat turun. Ya, akibatnya pasien tersebut tidak akan terlindungi. Ya. Oh iya. Uh,
Nah, ini bicara soal antibodi ya, karena sekarang juga udah mulai banyak populasi yang divaksin. Mulai muncul juga pertanyaan, apakah untuk memastikan bahwa vaksin itu berefek, saya perlu diukur antibodinya. Itu menurut Pak Juandi, paling tidak untuk waktu sekarang, anjurannya apa, Pak? Untuk saat ini anjuran saya tidak perlu melakukan pemeriksaan pengukuran titer kuantitatif antibodi secara mandiri. Karena essay tersebut memang sudah tersedia dan banyak ditawarkan oleh rumah sakit atau laboratorium, namun rananya, hasilnya yang didapatkan masih dalam ranah penelitian. Jadinya belum memberikan satu nilai klinis kepada pasien kalau pasien apalagi membayar sendiri untuk menjalani pemeriksaan tersebut. Jadi kalau sudah selesai divaksin, tidak perlu untuk memeriksakan titer antibodi ya, kecuali misalnya bagian dari penelitian. Tapi kalau cuma untuk sekedar tahu, menurut saya tidak perlu untuk melakukannya karena masih belum jelas titer seberapa tinggi itu yang protektif. Jadinya essay tersebut saat ini menurut saya masih dalam ranah pengembangan untuk penelitian ya. Dan mungkin kedepannya kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak sehingga kita bisa lebih menjelaskan. Namun untuk saat ini, kalau sudah selesai divaksin, ya udah tidak perlu memeriksakan titer antibodinya, cukup mengikuti protokol kesehatan. Karena sekali lagi vaksinasi cuma istilahnya satu lembar yang memisahkan kita dan virus. Jadi tetap harus dibarengi dengan lembaran-lembaran lain, menggunakan masker, menjaga jarak, ya, mencuci tangan, dan sebagainya. Oke, jadi walaupun kita dites antibodinya keluar angkanya, belum ada interpretasi saintifik yang bisa memastikan itu cukup atau tidak, sehingga nggak ada gunanya dites antibodinya ya. Betul Pak, sejauh ini belum ada kegunaan secara medis kepada pasien. Jadi saran saya belum perlu untuk melakukannya. Oke. Nah, kembali ke paper yang dari Wuhan itu tadi ya. Berarti apakah benar kalau kita baca kesimpulan dari paper itu bahwa kalau treatment untuk penderita COVID lebih baik kita lakukan symptom based, bukan semata-mata karena apakah tes PCR-nya positif atau negatif begitu, Pak? Betul Pak, karena bagaimanapun juga sebagai dokter, sebagai klinisi, kita mengobati pasien berdasarkan sign and symptomnya, berdasarkan gejala klinisnya. Ya, dan kalau kita tahu penyebabnya, kita obati penyebabnya. Nah, namun kita bukan mengobati hasil lab dari pasien tersebut. Ya, jadi jangan sampai hasil lab yang jadikan patokan untuk kita obati. Apalagi dalam kasus ini adalah kasus penyakit infeksi, penyakit menular yang akut. Ya, berbeda misalnya kalau kita ini kasus penyakit misalnya kencing manis ya, yang notabene bukan penyakit infeksi dan ini penyakit yang kita bisa menggunakan hasil lab sebagai acuan yang baik. Namun ini adalah sekali lagi kasus penyakit menular akut ya, waktu durasinya pendek dan kita tahu biasanya dalam waktu 14 hari partikel virusnya sudah tidak infeksius. Namun karena teknologi PCR, kuantitatif PCR ini sangat sensitif, jadi bisa saja setelah 2 minggu atau lebih hasil PCR-nya masih tetap positif. Jadi akan terlalu memakan biaya, memakan energi ya dan sumber daya kalau kita mengobati pasien dan baru melepaskan pasien cuma berdasarkan PCR yang benar-benar negatif. Ya, jadi tetap gejala yang patokan kita. Gejala sudah membaik, dia sudah bisa bernafas dengan baik, tidak ada gangguan pernafasan lagi, nafas tidak tersengal-sengal lagi, berarti dia sudah menunjukkan arah-arah perbaikan. Ya, jadi yang penting mengikuti prosedur kesehatan dan karantina mandiri mungkin 10 sampai 14 hari itu sudah cukup, tidak harus menunggu sampai PCR itu negatif. Dan tampaknya paper dari Wuhan itu mengkonfirmasi bahwa kalau kita sudah lakukan itu kemungkinan besar tidak infeksius lagi begitu ya. Betul Pak. Ya, ini makanya paper ini menarik dan interpretasinya yang harus kita ambil ya itu bahwa yang sudah terinfeksi, yang sudah sembuh ya, walaupun PCR-nya positif bukan berarti dia masih infeksius. Iya. Ya.
Jadi kesimpulan paper itu menurut saya sesuai dengan rekomendasi yang saat ini diberikan baik dari institusi di luar negeri maupun oleh institusi dalam negeri, misalnya oleh Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Oke, terima kasih Pak Dr. Juandijo dari Program Studi Bioteknologi UPH. Terima kasih Pak Ihan.